Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Dincie Laluyan. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling, serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang remaja dan iman. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Paul, saya ingin bertanya, bagaimanakah seorang remaja dapat sampai pada iman kepercayaan yang diajarkan orang tuanya kepada mereka? Bu Dince, memang salah satu misteri dalam hidup adalah bagaimanakah seseorang itu bisa sampai pada iman kepercayaannya. Ya, sebagai pengikut Tuhan kita, Yesus Kristus, ya kita berusaha menaati perintah Tuhan yang dititipkan di kitab Ulangan pasal 6 ayat 6 yang berkata, "Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu." Nah, inilah yang Tuhan telah titipkan kepada kita dan kita mencoba untuk menaatinya. Namun pada kenyataannya kita hanya dapat mengusahakannya. Apakah dan bagaimanakah anak akhirnya memeluk iman kepercayaan kita? Tidaklah sepenuhnya berada dalam kendali kita. Jadi ya, marilah kita melihat hal-hal ini dengan lebih saksama ya Bu Dince, supaya kita bisa memahami apa sih yang sebenarnya terjadi sampai seseorang, terutama anak remaja kita itu bisa sampai kepada iman kepercayaannya. Ya, itu masalahnya kadang-kadang pada masa anak-anak mereka ngikut saja, Pak. Dengan orang tuanya ya diberitahu, diajarkan dan sebagainya. Tetapi baru kelihatan setelah anak itu remaja gitu, Pak Paul. Apakah memang hal ini sering terjadi seperti itu yang umum? Sangat umum, Pak Gunawan. Jadi kebanyakan memang anak-anak itu mulai mempertanyakan iman kepercayaannya di usia remaja. Nah, kalau misalkan ya si anak mendapatkan ya kejelasan dalam perjalanan imannya, ya dia akan terus ya mengikuti. Tapi misalkan dalam masa itu dia mengalami gonjang-gonjangan tertentu atau juga mendapatkan mungkin ya pengaruh-pengaruh lain, nah bisa saja pada saat remaja lah si anak memang akan mulai berontak dan akhirnya ya menolak iman kepercayaan orang tuanya. Tapi memang perintah Tuhan yang ada di dalam Ulangan 6:6 itu, Pak Paul, itu kan harus dilakukan ketika anak itu masih kecil, sedini mungkin gitu maksudnya, Pak. Betul sekali. Jadi bukanlah dalam pengertian secara formal ya kita mengajarkan anak-anak tentang Tuhan, tapi dalam konteks hidup yang lebih apa adanya. Jadikanlah firman Tuhan itu bagian hidup kita. Dan secara terencana ya juga bagikanlah ini kepada anak-anak. Biarlah anak-anak mengerti dan mendengar tentang siapakah Tuhan yang kita percaya ini. Bahkan ada yang orang tua yang mengajak bayi yang dikandungnya itu berdoa, Pak Paul. Nah, apakah hal itu juga memang perlu dilakukan seperti itu? Ya, mendoakan bayi sudah tentu baik ya dan perlu ya. Jadi kita meminta agar Tuhan menyertai anak kita, memberikan kepadanya ya kesehatan dan tuntunan dalam hidupnya. Sudah tentu itu baik sekali ya. Ya, tetapi masalahnya yang tadi Pak Paul katakan, itu tidak semua di dalam kendali kita. Ada hal-hal lain yang mempengaruhi. Apa saja itu, Pak Paul? Jadi ada beberapa hal yang kita mesti sadari, Pak Gunawan, sehingga dalam kita ini ya mencoba untuk ya mengenalkan anak kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita bisa juga ya mengerti prosesnya. Sebab kadang-kala tuh karena kita kurang memahami prosesnya, akhirnya terjadilah salah langkah. Bukannya hasil yang kita harapkan, yang kita dapatkan, justru kebalikannya. Yang pertama adalah ini, Pak Gunawan. Yang kita mesti sadari adalah bahwa pada kenyataannya kita tidak mewariskan iman. Enggak tuh. Kita hanya dapat mengajarkan tentang iman. Memang dalam ya pembicaraan atau mungkin sering juga dalam khotbah kita mendengar ya istilah kita wariskan iman kita kepada anak-anak. Biarlah anak-anak kita mewarisi iman kepercayaan kita. Tapi sebetulnya enggak bisa kita itu mewariskan iman. Itu sebabnya firman Tuhan yang baru saja kita baca
Yang saya ulang lagi dia di kitab Ulangan 6 ayat 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Nah, Tuhan tidak berkata mewariskan, melainkan mengajarkan. Nah, kenapa kok nggak bisa mewariskan iman? Sebab iman itu keluar dari dalam diri, ya, bukan datang atau disuntikan dari luar. Iman itu adalah respons terhadap apa yang dialami, ya, oleh seseorang. Dalam hal ini pengalaman yang berhubungan dengan Tuhan. Jadi anak memang tidak dapat mewarisi iman orang tuanya. Ini bukan masalah seperti mewarisi harta, mewarisi buku dari orang tua kita yang memang kita bisa terima, ya, seperti itu tuh. Tapi iman nggak bisa, ya. Iman itu tuh bukannya kita itu tuh impor dari luar, masukkan ke dalam diri kita, bukan. Pengetahuan, ya, bisa kita terima, ya, tentang siapakah Tuhan itu, tapi iman nggak bisa. Anak sendirilah yang harus, ya, memberikan respons terhadap penyataan dan perbuatan Tuhan dalam hidupnya. Nah, jadi tugas kita sebagai orang tua hanyalah mengajarkan tentang Tuhan kita, Yesus Kristus, lewat firman-Nya dan pengalaman hidup agar anak mengenal Tuhan. Jadi, sekali lagi tugas kita adalah membawanya kepada Tuhan. Tetapi apakah pada akhirnya dia akan memberi respons iman kepada Tuhan, itu adalah keputusan pribadinya sendiri. Iya, dengan mengajarkan berulang-ulang, sebenarnya orang tua itu kan sedang mentransfer apa yang dia miliki. Memang tidak bisa diwariskan seperti sebuah benda yang diserahkan kepada anak itu. Tetapi iman, ini kan pengertian tentang iman itu sendiri kan bisa ditransferkan, Pak. Sebetulnya yang ditransfer sebetulnya adalah pengetahuannya, ya. Tapi apakah anak itu nantinya akan memiliki iman, itu soal kedua tuh. Dan sebelumnya kita juga, ya, akan memiliki iman, apakah anak itu akan mempercayai yang kita katakan dan menyetujuinya, itu juga sebetulnya udah di luar kendali kita. Jadi ya, kita harus mendoakan, ya. Sudah tentu. Supaya apa yang kita ajarkan betul-betul Bisa diterimanya. diterima. Betul. Jadi memang, ya, kita menyadarilah bahwa kita ini sangat terbatas. Kita nggak bisa tuh mentransfer iman, menumbuhkan atau menciptakan iman pada diri anak-anak kita. Meskipun itulah kerinduan hati kita, tapi memang nggak bisa. Ya, di sana yang dikatakan kitab suci bahwa iman itu adalah suatu anugerah dari Tuhan, pemberian dari Tuhan gitu. Jadi kalau benih itu sudah diberikan oleh Tuhan, maka tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk menyirami dan memupuk supaya iman itu terus bertumbuh gitu, Pak Paul. Betul sekali. Tapi bagaimanakah bertumbuhnya, prosesnya pertumbuhan itu, kok dia bertumbuh, itu di luar jangkauan kita. Ya, itu yang Rasul Paulus katakan, Tuhan yang menumbuhkan. Kita cuma bisa menyiram, kita bisa menanam, tapi Allah itu yang menumbuhkan. Itu betul sekali. Termasuk iman di dalam diri anak-anak ini gitu, Pak Paul. Betul sekali. Tetapi kan kita sebagai orang tua tidak bisa membiarkan anak itu memilih imannya sendiri. Karena ada kecenderungan yang lain, orang tua tidak mau mengajarkan berulang-ulang seperti ini dengan alasan nanti kalau besar biar milih sendiri. Nah, tanggapan yang seperti itu menurut Pak Paul bagaimana? Kita ini bertanggung jawab menaati perintah Tuhan. Dan dengan jelas firman Tuhan memang memberikan perintah itu, ya, kepada kita agar kita mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anak kita. Apa yang kita harus ajarkan? Itu apa yang Tuhan telah perintahkan lewat firman-Nya. Tentang siapakah Tuhan, tentang apakah kehendak Tuhan. Semua itu tuh yang kita mesti ajarkan kepada anak-anak kita. Jadi kalau kita berkata, ya biar anak kita pilih sendiri, saya kira ya kita nomor satu udah bersalah karena kita enggak menaati perintah Tuhan yang meminta kita untuk mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anak kita. Atau menyerahkan pengajaran itu kepada pihak lain, misalnya guru sekolah minggu atau guru di sekolahnya gitu, Pak Paul. Tapi dia sendiri orang tua sebagai yang bertanggung jawab ini lepas tangan gitu. Ini disayangkan karena guru pertama yang anak kenal adalah orang tua. Maka Tuhan itu memberikan tugas pertama-tama kepada orang tua karena orang tua menempati posisi paling strategis dalam kehidupan anak. Belum ada tuh yang menyentuh hidup anak sedekat itu dan terlibat dalam kehidupan anak seaktif itu selain orang tua. Jadi benar-benar yang
memang berkesempatan ya untuk bisa membagikan pengetahuan tentang Tuhan itu adalah orang tua. Ya, mungkin ada hal lain, Pak Paul, yang mempengaruhi kenapa kita itu tidak bisa mewariskan iman kita. Yang kedua adalah ini, Pak. Iman itu kan mengandung dua unsur ya. Yaitu pertama unsur percaya pada apa yang diajarkan. Jadi misalkan nih ya, orang tua berkata kepada anak, Tuhan itu maha pengasih. Nah, anak itu mendengar perkataan tersebut tuh, yang pertama yang harus dilakukannya adalah ya menimbang apakah dia akan mempercaya atau tidak perkataan tersebut. Jadi iman berawal dari ya percaya apa tidak pada apa yang telah dikatakan atau diajarkan itu. Ya. Nah, yang kedua adalah unsur berserah. Iman itu juga menuntut adanya unsur berserah kepada pemeliharaan dan juga kepada kehendak Tuhan. Jadi satu hal ya kita itu tuh berkata, oke, saya percaya Tuhan itu maha pengasih. Nah, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari kita nggak mempercayai dalam pengertian nggak menyerahkan hidup kita pada tangan pemeliharaan Tuhan yang kita yakini penuh kasih. Sebab kita itu tuh mempunyai anggapan, oh Tuhan itu tuh sebetulnya tuh bisa tuh meninggalkan kita tuh, membiarkan kita sembarangan hidup, nanti akhirnya kita rusak hidupnya atau melarat hidupnya atau apa. Nah, apakah kita sungguh-sungguh akan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan? Itu soal kedua. Jadi iman mempunyai dua dimensi itu. Nah, anak sudah tentu tidak mungkin percaya bila tidak tahu siapakah Tuhan. Itu sebabnya tugas kita lah ya mengajarkannya kepadanya tentang Tuhan dan keselamatannya dalam Yesus Kristus. Namun, apakah dia mempercayai apa yang diajarkan? Nah, sekali lagi, itu di luar jangkauan kita. Nah, setelah anak mempercayai, ya, anak juga harus naik ke tahapan berikut, yaitu berserah. Anak mesti secara pribadi menyerahkan hidup dan kehendaknya kepada Tuhan. Dengan kata lain, satu hal kita mempercayai apa yang diajarkan tentang Tuhan, hal lain kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Dia. Nah, masalahnya adalah untuk sampai pada tahap penyerahan, diperlukan proses yang kadang panjang, Pak Gunawan. Ya, ada kalanya tuh kita sebagai orang tua nggak sabar dah. Kok anak udah cukup tahu tentang Tuhan, tapi kok nggak kunjung menyerahkan segenap hidupnya kepada Tuhan. Nah, namun ya kita mesti bersabar sebab ternyata memang penyerahan membutuhkan waktu dan situasi tertentu. Nah, dengan kata lain, pengalaman pribadi si anak itu sendiri memainkan peran besar dalam keputusannya menyerahkan hidup pada pemeliharaan dan kehendak Tuhan. Pak, kalau anak itu hanya memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan waktu masih kecil, waktu dia sakit, didoakan dia sembuh. Tapi setelah remaja, dia kurang mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan dan imannya labil. Kapan dia bisa mengalami pengalaman iman ini? Memang kita nggak bisa menciptakan pengalaman itu, Bu Dinja. Jadi dalam hal ini kita hanya bisa ya terus mendoakan agar dia itu tuh akhirnya harus berjumpa dengan Tuhan lewat pengalaman pribadinya. Jadi saya itu tuh melihat ya ada orang yang ya ikut aja ya, tapi nggak pernah mempunyai sungguh-sungguh pengalaman pribadi ya. Benar-benar berjumpa dengan Tuhan, benar-benar menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Sebetulnya meskipun dari luar tampaknya oke-oke aja, namun sesungguhnya fondasinya agak kurang kuat, Bu Dinja. Justru yang kuat adalah anak-anak yang mungkin aja di awal-awalnya tuh kok kayaknya mempertanyakan lah, nggak sepenuhnya bisa percaya lah. Tapi kemudian suatu ketika ya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan lewat kehidupannya. Nah, itu benar-benar tuh mengubah hidupnya dan bahkan meletakkan dasar yang kuat dalam dirinya untuk terus ikut Tuhan. Ya, memang langkah pertama yang kita bisa pantau di dalam diri anak itu adalah percaya itu tadi, Pak. Ya. Karena ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara percaya dan berserah. Betul. Orang tidak mungkin berserah kalau dia tidak percaya, dan orang yang percaya sudah pasti berserah. Gitu, Pak Paul. Jadi memang percaya pada apa yang diajarkan itu tahap pertama dan mungkin meskipun ya bisa panjang, namun itu
lebih bisa lah dikendalikan, lebih bisa lah diusahakan gitu ya. Misalkan kita menjelaskan kepada anak ya, bahwa kalau kamu mengalami kesulitan atau apa, jangan sampai ragu ya. Datang kepada Tuhan, Dia pasti mendengar doamu dan menolongmu. Nah, mungkin saja tuh anak mendengar itu tuh, dia percaya, oke, Tuhan itu seperti yang digambarkan oleh orang tuanya ya, akan siap menolong dia. Namun, pada saat misalnya dia benar-benar berhadapan dengan situasi di mana dia harus memilih antara mengusahakan dengan kepandaian kecakapannya sendiri atau mempercayakannya kepada pemeliharaan Tuhan. Nah, disitulah baru dia itu tuh harus mengalami ujian. Dia benar-benar nggak sungguh-sungguh nggak menyerahkan hidupnya itu kepada Tuhan. Nah, anak-anak yang nggak melewati hal-hal ini atau melewati tapi terus memilih pokoknya nggak mempercayai Tuhan, pada akhirnya memang Pak Gunawan itu lama-lama tuh yang namanya kepercayaan dia pada Tuhan, bahwa Tuhan seperti ini seperti itu mulai luntur. Itu kadang-kadang kita saksikan. Anak-anak yang makanya kok waktu masih kecil kok iya ikut aja, percaya aja, kok makin hari makin enggak. Sebab besar kemungkinan waktu dia berhadapan dengan situasi di mana dia semestinya lah berserah, dia memilih enggak. Nah, makin banyak dia memilih enggak berserah, makin banyak dia itu tuh sebetulnya tuh menguras kepercayaan yang tadinya sudah ada dalam hatinya itu. Tapi memang di situ peran orang tua besar sekali, Pak Paul. Ketika kita melihat bahwa anak kita hidup di dalam pergumulan yang berat dan dia harus memilih seperti itu, sebenarnya peran orang tua adalah mengarahkan anak ini untuk hidup berserah kepada Tuhan. Karena kalau tidak, memang besar kemungkinan anak itu memilih jalannya sendiri, mengatasi dengan caranya sendiri dan berhasil. Sehingga dia merasa, loh saya berhasil kok dengan cara saya sendiri. Ya. Dan dengan demikian dia mulai mengabaikan Tuhan. Ya, ini memang sekali lagi perlu kedekatan ya antara orang tua dan anak sehingga orang tua bisa mengikuti perkembangan atau pergumulan iman anaknya. Saya misalkan ya mengenal seseorang yang anaknya itu tuh begitu ambisius. Padahalnya ini anak dibesarkan dalam keluarga Kristen, diajarkan tentang Tuhan Yesus dan dibawa ke sekolah minggu dan sebagainya. Tapi begitu udah menginjak dewasa, benar-benar tuh fokus hidupnya tuh hanya pada satu, yaitu uang. Nah, dan ya saya kira, inilah saatnya si anak nih sebetulnya mengambil keputusan. Tapi dalam kondisi itu tuh dia selalu mengambil keputusan, pokoknya kejar uang. Nah, kalau orang tua nggak terlibat, dekat, dan terus mendorong anak untuk jangan ya, kamu terlalu mengejar, kamu harus mengerem, kamu harus berserah bahwa Tuhan pasti akan mencukupi. Nah, kalau orang tua nggak memberikan tanggapan-tanggapan itu, emang betul Pak Gunawan tadi ngomong, kemungkinan memang anak ini lama-lama akhirnya makin hanyut. Iya. Apakah ada faktor yang lain, Pak Paul, yang membuat seseorang itu sulit untuk beriman? Anak atau remaja itu sulit beriman? Yang ketiga adalah ini, Pak Gunawan. Kita harus menyadari bahwa anak itu bukanlah tabung kosong yang pasif ya. Dan hanya menunggu untuk diisi. Enggak ya, anak itu mempunyai kehendak dan pilihan. Ada kalanya dia memilih untuk merumuskan dan akhirnya memilih iman kepercayaan yang berbeda. Bahkan ada kalanya anak memilih untuk tidak mempercayai apapun. Nah, semua ini memperlihatkan dan mengingatkan kita bahwa anak adalah pribadi yang terpisah dari kita. Keselamatan melalui Tuhan kita Yesus Kristus tidak diberikan per kelompok, tetapi pribadi lepas pribadi. Pada akhirnya anak sebagai pribadi yang utuh dan terpisah harus mengambil keputusannya sendiri. Dia menerima atau menolak. Jadi intinya sekali lagi saya ingin garis bawahi bahwa kita tidak bisa membuat anak percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita hanya dapat membawanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kalau anak itu memilih dia tidak percaya apapun, tidak percaya siapapun, bahkan tidak ke gereja? Apakah orang tua hanya mendoakan dia karena diajak ke gereja tidak mau? Lalu apa yang harus diperbuat orang tua selain berdoa? Sudah tentu anak yang memang sedang mengeraskan hati ya,
nggak akan suka ya kalau orang tua itu tuh terus ya memberitahukan dia, kamu jangan begini, kamu harus percaya, kamu jangan begini, kamu harusnya begini. Nggak akan suka itu. Si anak malahan akan makin mau memberontak. Jadi dalam kondisi seperti itu, yang terbaik ya, kita memang harus berdoa buat si anak. Kita mesti yakin Tuhan itu mendengarkan doa kita dan akan bekerja dalam hidup si anak. Kedua, kita sendiri memang harus ya menjadi wakil Kristus yang tepat ya dalam hidupnya. Jangan sampai anak itu melihat, mama atau papa hanya bisanya suruh saya ke gereja. Tapi lihat tuh, mama papa sendiri punya kehidupan seperti itu. Nah, jadi kita mesti menjadi saksi Tuhan ya, yang mewakili Tuhan secara utuh dan secara tepat. Supaya anak-anak akhirnya tuh bisa berkata, iya ya, kok orang tua saya hidup seperti ini ya, begitu baik, begitu rukun, penuh cinta kasih. Sehingga dia tetap akhirnya itu mengingat bahwa ini adalah hasil dari iman orang tua saya ya pada Tuhan. Sehingga akhirnya hidupnya baik dan lurus. Nah itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah kalau ada kesempatan kita masih bisa ya berkata sesuatu, katakanlah tapi sesingkat mungkin. Misalnya nih ya, dia sedang mengalami suatu persoalan. Kita hanya berkata begini, nak, aku akan doakan kamu ya, supaya Tuhan tolong. Udah stop di situ. Kita nggak berkata kepada dia, kamu harus berdoa. Jangan kamu itu lalai berdoa. Atau, kamu ini mengalami masalah karena kamu ini jauh dari Tuhan nih. Makanya sekarang nih Tuhan hukum kamu. Jangan. Kata-kata seperti itu tuh akan makin membuat anak tawar ya. Nggak mau dengerin kita. Jadi, katakanlah dengan singkat, nak, saya akan doakan kamu ya. Ya, Pak Paul. Ada kejadian di mana anak di keluarga yang non-Kristen, artinya bukan orang beriman, tapi anak ini menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Entah karena di sekolah, entah apa gitu, tetapi anak ini percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan mempengaruhi orang tuanya, mengajak orang tuanya untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi terbalik ini Pak Paul yang terjadi. Betul, jadi benar-benar dalam hal-hal ini kita menyadari ya bahwa anak memang pribadi yang terpisah. Ya apapun yang kita lakukan, tapi ya kalau memang pada akhirnya dia memilih untuk menolak, kita juga susah untuk ya bisa terus merangkul dia. Tapi kalau misalkan ya kehidupan kita memang yang bermasalah, sehingga anak itu menolak, ya sudah tentu itulah yang kita coba untuk bereskan juga. Nah, tapi memang seperti tadi kata Pak Gunawan, ada kalanya justru ya ada anak yang dibesarkan dalam keluarga yang tidak mengenal Tuhan kita Yesus Kristus, tapi akhirnya dalam perkembangannya ya dia bisa mengenal Tuhan dan akhirnya bisa juga mengenalkan Tuhan Yesus kepada keluarganya pula. Nah itu berarti ada faktor dari luar rumah itu sendiri gitu Pak Paul. Ya. Jadi bukan diajarkan oleh orang tuanya, tetapi ada orang lain yang dipakai Tuhan untuk membuat anak ini percaya kepada Tuhan Yesus. Betul. Dan sudah tentu ya sama seperti yang tadi kita bicarakan, orang di luar atau temannya atau siapa ya hanya bisa membawanya kepada Tuhan, mengenalkannya tentang siapakah Tuhan. Tapi apakah dia percaya atau tidak, mau mengikut apa tidak, sekali lagi itu terserah dia juga. Tapi Pak Paul, kalau firman Tuhan mengatakan percayalah akan Tuhan Yesus, maka seisi rumahmu akan selamat, itu kita percaya ya. Memang iman itu anugerah. Bisa satu keluarga bisa selamat ya Pak Paul. Maksud saya, walaupun anak ini keras, tapi pada saatnya dia akan dimenangkan. Bisa begitu Pak Paul? Saya nggak berani terus terang mengatakan seperti itu Bu Dince, sebab ya tentang firman Tuhan yang tadi Ibu Dince itu kutip, yang memang dikatakan oleh Paulus ya kepada kepala penjara itu, memang itu bukanlah suatu janji yang berlaku untuk semuanya. Sebab hanya ada itu saja tuh, itu kali saja diucapkan oleh Paulus. Jadi bukanlah sesuatu yang diajarkan secara terus-menerus oleh Alkitab. Bahwa kalau satu orang percaya, pasti semua akan percaya. Enggak itu. Makanya kan Tuhan Yesus juga berkata, aku datang untuk memisahkan ya ayah dari anaknya, ibu dari anaknya. Artinya apa? Akan ada orang yang menerimanya dalam satu keluarga itu, ada juga yang akan menolaknya. Sehingga akhirnya keluarga itu enggak lagi tuh bisa sama-sama. Karena yang satu akan memilih
Tuhan kita Yesus Kristus, yang satunya akan menolak. Jadi itulah konsekuensi dari kedatangan Tuhan Yesus ya. Dia nggak menjanjikan bahwa pastilah semuanya satu keluarga akan mengenal dan menerima dia. Enggak. Makanya dia berkata dengan jelas, dia datang membawa pedang yang memisahkan anggota-anggota keluarga. Karena memang pilihan untuk mengikuti Yesus seringkali menjadi pilihan yang memisahkan seseorang dari orang-orang lain. Jadi yang Paulus katakan di situ, saya sih lebih percaya bahwa itu yang terjadi pada keluarga si kepala penjara itu. Tapi ini bukannya berarti berlaku untuk semua orang ya. Jadi ya memang Bu Dince, kalau itu harus terjadi pada keluarga kita sudah tentu akan menghancurkan hati kita. Tapi ya kita nggak akan berhenti berdoa, nggak akan berhenti berharap ya sampai titik terakhir. Ya, Pak, memang kita berharap tentunya anak-anak kita itu beroleh anugerah keselamatan melalui Tuhan Yesus gitu Pak Paul ya. Tetapi memang ini sesuatu hal yang di luar kendali kita, artinya kita tidak bisa mengendalikan sepenuhnya. Namun kesimpulan apa yang ingin Pak Paul sampaikan kepada kita semua yang bisa menguatkan kita untuk tetap mematuhi firman Tuhan di dalam Ulangan 6 ayat 6 itu Pak Paul? Tugas kita adalah mengajarkan anak tentang Tuhan lewat firman-Nya. Apa yang diajarkan kepada anak dapat diibaratkan seperti batu fondasi. Ya, memang pada akhirnya anak dapat mengembangkan iman kepercayaan yang berbeda. Namun, jika kita telah meletakkan batu fondasi dengan benar, besar kemungkinan anak akan membangun rumah imannya di atas batu fondasi tersebut. Nah, itulah yang mesti kita lakukan. Meletakkan batu fondasi yang tepat. Sehingga anak nanti lebih besar kemungkinannya akan membangun rumah iman di atas batu fondasi tersebut. Dan itu dengan suatu cara mengajarkan berulang-ulang di dalam setiap kesempatan. Itu yang betul sekali. Kitab Ulangan mengatakan dimanapun kita berada dan cara apapun, ya. Artinya harus ada usaha yang keras gitu Pak Paul. Betul sekali. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang remaja dan iman. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@telaga.org. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.